Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arisman dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap. Dosen pembimbing yang saya hormati, serta rekan-rekan semuanya mahasiswa baru yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Meskipun sekarang dalam keadaan COVID-19, tapi kita harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dan sedikit memotivasi kalian agar kalian selalu bersemangat dalam menjalani kuliah. Oke, saya mempunyai jargon. Jadi gini, jika kakak bilang semangat, maka kalian jawabnya semangat 45, semangat 45 bisa. Bisa dicoba? Siap, kita coba ya. Semangat 45, semangat 45 bisa. Nah, kayak gitu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan judul 5 tips motivasi mahasiswa agar selalu bersemangat. Kenapa sih kita harus selalu bersemangat? Ada yang tahu, teman-teman di sini? Ya, speak up. Jadi, semangat itu merupakan salah satu pondasi awal untuk kita mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Jika kita hanya malas-malasan, rebahan, mainan HP di kamar, kita gak bisa melakukan persaingan di dunia nyata. Di lapangan nanti gimana? Kita gak bakal bisa bersaing. Jika kalian hanya diam saja, maka kalian akan mati. Ingat, orang tua kalian bersusah payah membiayai kalian, menafkahi kalian, mencukupi segala kebutuhan kalian, dan kalian hanya bermalas-malasan. Kasihan orang tua kalian. Kalian harus selalu bersemangat dan bisa membahagiakan orang tua kalian dengan cara membuktikan bahwa kalian itu bisa berprestasi di universitas atau di jenjang perkuliahan. Apakah kalian bisa membuktikannya? Harus bisa, semangat. Nah, di sini ada beberapa tips yang akan kakak kasihkan. Tips yang pertama yaitu ubah pola pikir kalian. Ingat, ubah pola pikir. Kenapa sih kita harus ubah pola pikir? Apa sih pola pikir itu? Pola pikir itu adalah cara berpikir kita. Cara berpikir kita dalam melangkah untuk ke depan, dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam semua keadaan kita harus bisa berpikir dengan jernih, dengan bagus dan cerdas. Misalkan kita dihadapkan pada sebuah permasalahan yang memang berat banget untuk kita. Dalam sebuah permasalahan itu kita bingung, kita bisa sampai down, tapi kita harus menggunakan mindset kita dengan cerdas gitu. Kita identifikasi dulu masalahnya, apa sih ini masalahnya. Kita sesudah identifikasi, kita lakukan apa sih kemungkinan yang akan terjadi jika masalah ini dibiarkan. Nah, sesudah tahu identifikasi dan bahayanya atau masalahnya, kita harus lakukan
langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu. Lakukan ini, jadi lakukan step by step. Dan insya Allah nanti ketika udah dilakukan bakal bisa mengatasi masalah itu. Jadi intinya di pola pikir kita harus bagus. Itu yang pertama. Tips yang kedua yaitu jadilah ahli pada satu bidang. Gak ada di sini mahasiswa ada yang bisa menguasai semua mata kuliah atau semua bidang. Gak ada, karena udah kodrat manusia itu terhadap mata kuliah atau terhadap dosen, ada yang suka, ada yang enggak. Jadi berbagai macam latar belakang berbeda-beda. Jadi kita harus memiliki keahlian dalam satu bidang. Misalkan kita tuh baru suka terhadap pemrograman, kita belum bisa, tapi kita hanya sekedar suka. Kita dalami terus, kita dalami sampai benar-benar bisa, misalkan menguasai Arduino, kita pemrograman apapun juga kita bisa. Nah itu bisa menjadikan modal awal untuk kita bekerja. Karena di dunia pekerjaan itu kita ditanya apa sih yang kamu bisa. Misalkan saya hanya bisa pemrograman saja. Ya udah, nih ini PC, ini softwarenya udah ada, kalian kerjakan dan kalian bikin codingnya untuk menjalankan sistem ini. Ya kalian langsung kerjakan. Ketika kalian sudah benar-benar bisa, dikasih kesempatan kayak gitu ya langsung dikerjakan. Jadi itu merupakan peluang yang bagus. Percuma sekarang bisa jago dalam bidang ahli ini, tetap di dunia kerja yang dibutuhkan hanya satu, dan itu akan dilakukan terus menerus. Jadi usahakan ahli dalam satu bidang. Yang lain mah cukup hanya sekedar tahu dasar, ya gak apa-apa, yang penting bisa ahli pada satu bidang. Oke. Tips yang ketiga yaitu jangan takut terhadap persaingan. Persaingan itu bisa menjadikan motivasi kalian. Ketika gak ada yang namanya persaingan, kita itu merasa monoton banget. Kita bisa pemrograman cuma hanya sekedar sampai Arduino doang. Tapi gak ada persaingan, kita itu merasa bosan, apa sih cuma gini-gini doang, udah menguasai, udah bisa ini itu, buat apa sih belajar lagi. Nah itu kan gak termotivasi lagi untuk belajar lebih lanjut, padahal masih banyak dunia atau ilmu yang harus dipendalami. Ketika adanya persaingan, misalkan teman kita kok bisa Atmega 32, itu gimana ya. Nah muncullah semangat dalam diri kita untuk melakukan atau belajar lebih giat lagi. Tapi ingat, dalam sebuah persaingan itu jangan saling menjatuhkan, apalagi terhadap teman sendiri. Kita boleh bersaing, tapi harus bersaing dengan sehat. Kita bersaing, dia bersaing, dia belajar, aku belajar. Jadi gitu, sama-sama bersaing. Jadi intinya jangan saling menjatuhkan gitu. Tips yang keempat yaitu hadiah bisa memotivasi. Kenapa sih kok hadiah bisa memotivasi? Karena kelihatannya sederhana ya hadiah, tapi jika dijadikan acuan itu bisa benar-benar menjadikan motivasi yang bagus. Misalkan orang tua bilang gini ke anaknya, "Nak, kamu kalau misalkan bisa mengejar IPK yang bagus, Mama akan memberikan kamu hadiah sebuah motor." Nah kata si anaknya, "Beneran mah?" "Ya beneran nak." Nah muncullah dalam hati, dalam diri si anak itu untuk semangat, saya pengen motor, gimana ya, saya harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh biar bisa mendapatkan hadiah itu.
si anak itu terus belajar dan belajar sampai benar-benar bisa atau itunya tercapai, harapan yang diimpikan oleh orang tuanya tercapai, yaitu dengan IPK bagus. Ketika sudah selesai dengan IPK yang bagus, bilang ke orang tuanya, nih saya sudah IPK-nya sudah bagus, mana hadiah saya? Dikasihlah motor oleh orang tuanya kepada anaknya. Nah, itu sebuah motivasi yang bagus, meskipun hanya dari hadiah, tapi itu bisa memotivasi biar lebih giat lagi untuk belajar. Apalagi hadiahnya itu dari seseorang yang kalian cintai. Itu sangat berpengaruh banget untuk bisa memotivasi. Nah, itu poin yang keempat. Nah, tips yang kelima yaitu dapatkan dukungan untuk mendapatkan motivasi. Nah, di sini banyak orang yang kurang dukungan dari entah dari orang tua, entah dari teman dekatnya, entah dari pacarnya. Tapi sebenarnya orang tua itu mendukung kalian 100%, mensupport kalian, membiayai kalian, membiayai dan segala kebutuhan kalian orang tua cukupi. Itu adalah orang tua, meskipun gak bilang gini, misalkan orang tuanya bilang gini, nah mama sayang banget sama kamu harus selalu bersemangat dalam kuliah ya, mama ingin kamu sukses. Meskipun orang tua gak bilang kayak gitu, tapi orang tua itu benar-benar ngasih dukungan yang semangat, yang benar-benar 100% ngedukung, gak bakal ngejatuhin kamu. Dalam keadaan apapun orang tua pasti mendukung, nge-support kalian. Ketika kalian down, orang tua bisa membangkitkan kalian. Jadi buktikan bahwa kalian itu bisa, membuktikan kepada orang tua kalian bahwa kalian itu harus benar-benar sukses dalam bidang apapun, kalian harus bisa. Mungkin itu tips-tips yang bisa saya kasihkan ke kalian. Semoga kalian bisa mencerna dengan baik dan mengaplikasikannya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Apabila ada kesalahan, itu murni dari pribadi saya. Apabila ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.